Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulon Rahmadani, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyelamatkan naskah kuno supaya tidak raib ataupun hilang. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan naskah itu. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992, Bab 1 Pasal 2, yang dimaksud dengan naskah kuno ataupun manuskrip adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan ataupun diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih. Nah, jadi naskah kuno ataupun manuskrip ini merupakan dokumen dari berbagai macam jenis yang ditulis dengan tangan, tetapi lebih mengkhususkan kepada bentuk yang asli sebelum dicetak. Naskah kuno ini merupakan kekayaan tersendiri bagi orang-orang yang fokus pada pelestarian dan pengkajian naskah kuno. Naskah merupakan peninggalan yang sangat berharga, sebab di dalam naskah itu terdapat kandungan dan ide yang tertulis lebih lengkap daripada benda peninggalan sejarah lainnya. Untuk itu diharapkan semua masyarakat ataupun kita sebagai anak sejarah menyadari akan pentingnya naskah yang juga merupakan aset sebuah bangsa. Lalu bagaimana cara kita menyelamatkan naskah tersebut supaya tidak raib ataupun hilang? Berikut caranya. Cara yang pertama itu ada upaya preservasi ataupun penyelamatan naskah. Jadi bukan hanya dipusatkan di berbagai perpustakaan nasional saja, tetapi juga di berbagai perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Cara yang kedua yaitu menanamkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kandungan isi dalam naskah kuno, ataupun dengan usaha lain, yaitu dengan ikut menyebarkan isi kandungan naskah kuno terhadap masyarakat melalui hasil penelitian, menuliskan kandungan isi naskah kuno dalam buku yang mudah dibaca, dimengerti. Cara yang ketiga yaitu mengajarkan kepada masyarakat dan generasi muda untuk mengenal bahasa dan aksara yang digunakan dalam naskah kuno. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memasukkan pelajaran menulis dan mempelajari bahasa naskah dalam muatan lokal ataupun lingkungan pendidikan dan bahasa Nusantara dalam perkuliahan. Selanjutnya cara yang keempat yaitu turut serta masyarakat yang bekerja di dunia industri untuk mewariskan kandungan isi naskah kuno dalam industri yang dikelola. Misalnya, industri makanan, produk kecantikan dan obat-obatan yang memanfaatkan kandungan isi naskah kuno sebagai referensi. Industri fashion seperti baju, batik, kaos, sepatu, tas, topi dan berbagai aksesoris lainnya yang menggunakan gambar dalam naskah kuno ataupun ilustrasi dan iluminasi dalam produknya. Bisa juga menggunakan kutipan kalimat yang terdapat dalam naskah kuno dalam baju. Jadi penyelamatan naskah kuno yang sering raib tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah yang memberikan perhatian lebih terhadap upaya reservasi naskah, pihak masyarakat yang sadar akan isi penting yang terkandung dalam naskah dengan mempelajari aksara dan bahasa naskah, dan peran berbagai pihak industri lainnya. Demikian pembahasan mengenai cara menyelamatkan naskah kuno yang hampir hilang ataupun punah. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.